Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anjalal Qur'an hudal lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallama abdolan nikmah amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatu iman jamaah taklim rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita sore ini dalam suasana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya hanya ingin menyampaikan materi bahasan tentang hidayah itu sangat mahal. Mengapa ini menjadi penting? Karena kebanyakan manusia dari kalangan kaum muslimin, mereka tidak menyadari betapa nikmatnya kita ditakdirkan hidup di alam dunia sebagai seorang muslim. Karena ketika seorang manusia sudah mengklaim dirinya sebagai muslim, itu berarti dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, terkait dengan hal itu, saya beri tema hidayah itu mahal karena kita coba berangkat dari firman Allah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 113. Ini penekanan taklim kita dan dialog kita nanti di saat pengajian kita sore ini. Bapak Ibu ikhwatu iman, bersumber dari Imam Ahmad menyatakan bahwa di saat Abu Thalib bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang dipercaya Allah untuk menjaga Nabi sejak kecil, merawat Nabi, melindungi Nabi, maka di saat pamannya Abu Thalib itu dalam keadaan sakarat, sakarat itu dalam keadaan berat. Dia berasal dari akar kata sakaro yaskuru sakron, artinya mabok. Jadi orang yang sekarat itu perasaannya seperti rasa orang yang mabok. Kepala pening, kemudian mual, tidak enak rasa. Jadi ibu bapak suatu saat akan mengalami fase sakarat. Mudah-mudahan masih lama. Ikhwatu iman, di waktu paman Nabi Abu Thalib dalam keadaan sekarat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bergegas meninggalkan kesibukan dakwahnya menuju ke rumah pamannya. Sesampai Nabi di rumah pamannya, ternyata sudah hadir dua tokoh kafir Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Umayyah. Mengapa dua tokoh ini hadir? Karena kehadiran mereka itu dalam rangka mengantisipasi bujukan Nabi kepada pamannya. Lalu Nabi mengajak kepada pamannya di saat itu, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun
ahajju biha indallahi azza wa jalla. Dengan kalimat tauhid ini, maka aku bersumpah di akhirat nanti akan menolongmu di hadapan Tuhanku. Berulang-ulang Nabi mengajak pamannya untuk mengakhiri hidupnya berucap kalimat la ilaha illallah. Mengapa Nabi hanya meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid saja? Mengapa Nabi tidak mengajak pamannya untuk bersyahadat? Ternyata dari pendapat sementara ulama, karena Abu Thalib sudah sangat lama mengimani kerasulan Muhammad. Abu Thalib tahu persis karakteristik Muhammad keponakannya. Dan dia mengimani Muhammad itu Nabiullah. Muhammad itu Siddiq, benar. Cuma satu yang belum dilakukan Abu Thalib, yaitu mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Nah ini, ibu bapak, setelah Nabi berkata kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka serta-merta Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berdiri. Dia berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, atargabu an millati Abdul Muttalib." Hei Abu Thalib, apakah kamu saat ini membenci agama Abdul Muttalib? Nah, tentu saja dalam kejadian ini Abu Thalib dibuat bingung. Di satu sisi Abu Thalib meyakini betul apa yang disampaikan keponakannya yaitu Muhammad Rasulullah adalah sebagai sesuatu yang benar. Di sisi yang sama Abu Thalib merasa berat meninggalkan keyakinan nenek moyangnya. Maka terjadilah pergelutan dalam batin seorang Abu Thalib. Maka Abu Thalib tidak bisa menjawab apapun, dan akhirnya ibu bapak, ditakdirkan Abu Thalib ternyata lebih mempertahankan keyakinan lamanya. Aku tetap pada agama Abdul Muttalib. Akhirnya paman Nabi meninggal dunia dalam keadaan tidak bertauhid. Kalau orang mati tidak dalam keadaan bertauhid, itu setara dalam keadaan tidak beriman atau di luar Islam. Melihat kenyataan ini, maka Nabi tetap berikhtiar untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pamannya dengan cara tetap ingin mendoakan jasad pamannya yang mati di luar Islam. Maka turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 113. Jadi itu latar belakang turunnya At-Taubah 113. Bagaimana bunyi ayatnya? Makana, tidaklah pantas, bimakna dilarang keras atau haram hukumnya. Haram hukumnya lin nabiyyi, bagi seorang nabi, walladzina amanu, begitupun bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Dilarang untuk apa? Ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memberi ampun, memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik. Sekali lagi, mati dalam keadaan musyrik, bukan mati dalam keadaan masyrik. Itu nama masjid kita. Itu. Sampai di mana tadi? Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan
walaupun yang mati itu uli kurba, kerabat dekatmu sendiri. Mimba di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, karena sudah sangat jelas bagi orang-orang yang musyrik, bagi mereka di akhirat tempatnya, maaf, di neraka jahanam. Ibu, bapak, ikhwatu iman, berangkat dari mukadimah ini ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, tidak dilarang orang Islam melayat, menjenguk, menengok yang sakit walaupun tidak seagama. Itu poin pertama. Tidak dilarang dalam fikih Islam seorang muslim atau muslimat menjenguk saudara kita yang tidak seagama ketika mereka sedang sakit. Kalau orang yang tidak seagama saja disunahkan, dan itu dibuktikan oleh Nabi dalam kehidupannya, di antaranya Nabi menjenguk pamannya yang bukan muslim yang sedang sakit. Ini sunnah. Jadi dalilnya sahih. Jangan ada lagi keraguan. Saya menganggap ini penting karena nuansa dari penjelasan tafsir ini ada nuansa kehidupan berinteraksi antara muslim dengan guer muslim yang sekarang menjadi kabur. Saya lihat, mohon maaf ini, Bapak Ibu sudah mafhum barangkali. Ketika ada seorang politikus merangkap artis, dia perempuan, kada tong disebutkan namana, dina HTW, nyatong disebutkan dina HTW. Jadi dia artis, merangkap politikus, bersuamikan goir muslim, punya anak, salah satu anaknya meninggal dunia, dan anaknya pun mengikuti agama bapaknya. Di saat itu banyak rekan-rekan kerabatnya, teman seperjuangannya hadir dalam acara menjelang pemakaman. Melayat, ada yang di kopiah, bapak-bapak. Ya, kalau untuk ukuran di Indonesia, ketika kita melihat ada seorang lelaki di kopiah seperti saya, pasti Islam. Kalau di Indonesia. Tapi berbeda di saat pelantikan para menteri, belum jaminan gitu. Karena banyak saudara kita yang diangkat menjadi menteri, dia bukan muslim, juga di kopiah, takkan gitu. Sampai di mana BT? Jadi ibu, bapak, yang hadir ada yang di kopiah. Kemudian ada ibu-ibu pun berhijab. Nah, di saat itu ada nyanyian rohani khas agama mereka. Ibu-ibu di belakang dari tim paduan itu menihusuk ngupingkeun anak. Lalu mereka mencoba memberi penghormatan kepada mayit, seperti halnya kita melayat saudara kita yang meninggal. Lalu kemudian saya saksikan di videonya itu, saudara-saudara yang di kopiah semuanya tungkul. Apa itu tungkul? Apa Indonesianya tungkul itu? Nunduk. Itu hebatnya bahasa Sunda. Makanya saya betah di Sunda itu begitu. Jadi bahasa Sunda itu jero, dalam, dan sulit diterjemahkan. Ada istilah bahasa Sunda yang sulit di-Indonesiakan seperti culang cilung, itu susah itu. Kemudian juga ada mangkaning, gitu.
Apa Indonesianya Mangkaning? Yang pasti Mangkaning itu saudaranya Bikaning, tak gitu. Ada lagi istilah wayahna. Apa Indonesianya wayahna, tak gitu. Jadi ini hebatnya bahasa Sunda itu. Makanya abdi betah di Sunda. Ibu, bapak, mereka semuanya menundukkan kepala seraya mengangkat tangan. Maka kita berpendapat bahwa orang ini di depan mayit, kepalanya nunduk, tangannya diangkat, cing, bu, kernaun eta jelema. Nggak doa. Padahal berangkat dari apa yang kita bahas ini, ayastaghfiru lil musyrikin, temenang hukumna orang Islam mendoakan orang-orang yang mati di luar kade. Jadi tentang melayat, menjenguk itu dibolehkan. Maka poin pertama tadi adalah contoh Nabi melayat menjenguk saudara kita yang sakit walaupun tidak seagama, boleh hukumnya. Apalagi kalau yang sakitnya orang Islam. Hari ini banyak orang Islam yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau ada saudaranya yang sakit, dia akan menyatakan dirinya melayat yang sakit. Harus menunggu kabar yang sakit sudah diopname. Kalau yang sakit belum diopname, ada kesan belum layak jenguk. Begitu. Sok aya nu kitu tah. Si eta gering. Di mana ayeuna? Di imahna. Baik. Kayak cager. Tapi kalau sudah dengar si fulan diopname, wah ekspresi wajahnya lihat. Diopname di rumah sakit apa? Nomor sabaraha? Si ganunya berijeng indit henteu. Jadi kalau ada yang sakit seperti Pak Ketua DKM sekarang sakit, sepanjang sakitnya tidak seperti ini akibat virus dan sebagainya, tapi tidak semuanya sekarang serba rekayasa, jadi mempersulit silaturahmi, semuanya itu membuat liar ke orang semua. Batuk seetik di masjid dipelong, tarak ngadehem ge dipelong, batuk we gede polotot. Saking overprotective di masjid, aya nu ngadehem ge dipelong, nu batuk loba dicarekan. Namun batuk mah tong ka masjid. Pada ayeuna keur pandemi, 2 minggu kemudian manehna maot. Tah nu sieun teuing eta nu beunang. Kitu ikhtiar mah ikhtiar, tapi jangan berlebihan. Sumohon Bu. Naona kalau ada yang sakit, kalau bisa jenguk. In marido fa'udtahu. Kalau ada saudaramu yang sakit, jenguklah. Cuma maaf, di dalam menjenguk yang sakit itu ada etika. Ada rumusannya Bu, Pak. Cepat, tepat, padat. Cepat waktu jenguknya, tepat caranya, padat bawaannya. Jadi jangan berlama-lama. Kita kan terkadang kalau menjenguk yang sakit, punten, lobanahnya. Ibu kunaon? Datang deui nu anyar, ibu kunaon? Sampai puluhan orang pertanyaannya nyari sama, ibu kunaon? Cek nu gering, aing teh gering. Ari siana nyawahe. Kalau datang yang kesakit mah jangan banyak ngomong begitu.
sudah langsung proaktif, sing sabar, sing tawakal, didoakan sing enggal damang. Ieu aya mamun ala kadarna, kresekan tada harente. Biasana nu gering mah kajen tunduh sakumaha oge, kalau mendengar kresek sok hayang beunta begitu. Mau dahareun langsung pulang begitu. Kalau kita mah sudah lama ngadongeng mau dahareun teu. Kalau kaculang cileung ka apel nu gering, tungtungna nu gering tambah gering lantaran apelna sieun dipauk begitu. Pak, sampai di mana bete? Menjenguk yang sakit walaupun tidak seagama dibolehkan. Satu. Tetapi jangan pernah lupa apa yang Nabi lakukan ketika menjenguk pamannya yang sakit. Beliau mengajak pamannya untuk masuk Islam. Jadi sunnah hukumnya. Kalau ada yang sakit tidak seagama, kita dekat dan cinta kepada yang sakit itu, tunjukkan bukti kecintaan kita kepada yang sakit. Seperti yang Nabi lakukan. Nabi mengajaknya untuk berislam dengan cara yang lembut dan bijaksana dan tidak ada nuansa paksaan. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan. Tapi mengajak itu penting. Jadi lamun urang nyaah kepada seseorang, ajak dia untuk berislam sebelum menghembuskan nafasnya. Masalahnya wani ente. Nah eta berani tidak? Sok bapak ibu menjenguk yang sakit yang tidak seagama, ngajak masuk Islam, wani ente. Ente. Nabi mah wani. Tapi lembut. Karena siapa? Emangna pengganti ibu bapaknya itu Abu Thalib. Kontribusinya luar biasa. Kanyaahna ka Nabi sejak kecil sampai menjadi Rasul. Luar biasa. Nabi dakwah di awal perkembangan Islam di Mekah Al-Mukarramah. Itu di backing penuh oleh Abu Thalib. Makanya Nabi cinta betul kepada pamannya. Makanya ajak dia berislam. Kalau kita tidak berani, ya nges. Tong ngajago, bisa balik engkena. Itu yang kedua. Yang ketiga, persoalan orang ini mau menerima atau tidak ajakan kita, yang penting orang geus ikhtiar. Ternyata Bapak Ibu, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, manusia di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti yang bisa masuk ke ruang kerja Allah Azza wa Jalla. Saya menggunakan istilah ruang kerja Allah. Tempat bersemayamnya Allah di Sidratul Muntaha. Yang boleh masuk ke ruang kerja Allah itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Mi'raj. Waktu Nabi disuruh masuk oleh Allah ke tempat Allah bersemayam, Nabi sempat bertanya kepada Jibril yang mengantarkannya, "Jibril, naha maneh tabus?" Cek Jibril, "Mung anjeun nu diijinan, kuring mah henteu." Tuh bayangkan. Nabi yang luar biasa. Beliau membimbing pamannya untuk bertauhid, wujud kecintaannya. Supaya emangna selamat di akhirat. Ternyata Nabi tidak bisa merubah keyakinan pamannya. Dan tidak bisa memberikan hidayah. Tuh. Di sini yang saya katakan hidayah itu mahal. Sekelas Nabi gitu bisa. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Qasas
Surat naon Bu? Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi aku, kata Allah, sangat punya kemampuan untuk memberi hidayah kepada siapapun yang ku kehendaki. Di sini ada penegasan hidayah itu hak prerogatif Allah. Nabi saja teu bisaeun. Semohon Bu hirup kene. Ngaji sudah di masker nyarane dengdek. Hese dibedakeun mana nu beunta mana nu peureum. Lanjut Bu. Mahal sekali hidayah itu. Allahu Akbar. Padahal Nabi itu Abu Thalib itu luar biasa. Menjaga Muhammad sejak kecil sampai diangkat menjadi Nabi, sampai Nabi menyampaikan syiar Islamnya di Mekah. Itu Abu Thalib punya kontribusi yang luar biasa. Kunaun Allah temasian hidayah, kunaun. Kalau saya merenung-renung, cing atuh Allah saurang matulungan. Saurang matulungan. Kalau kita dibandingkan dengan Abu Thalib, masalah kontribusi, masalah cinta kepada Nabi, Abu Thalib jauh dari kita. Kedahna Abu Thalib tapi surgaeun. Ngan pedah, apa Indonesianya itu ngan pedah itu? Ngan pedah tengucapkan kalimat tauhid. Oleh karena Abu Thalib tidak diberi izin oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka Abu Thalib tergolong orang musyrik. Itu yang membuat Nabi terpukul. Cuma saya mencoba menerjemahkan perasaan Nabi di waktu itu. Ya Allah, kunaun atuh emang abdi saurang tulungan. Kan gitu secara fitrah manusia mah. Pan emang abdi teh leutik kene, abdi dirawat, abdi dijagaan selama ibu bapakku sudah tidak ada. Pamanku ini ya Allah, dia begitu sayang kepadaku, tapi naha tah bet maut kieu tah. Orang Sunda mah kudu make bet. Kunaon bet kieu. Sok teu make bet teu ngeunah. Bapak Ibu, padahal Abu Thalib teh orang Arab. Orang Arab. Ngarti eta kalimat teh. Tapi berat diucapkan. Nah, tentang kita yang tidak pernah melihat wajah Nabi, yang belum bersentuhan langsung dengan Nabi, bukan orang Arab, malah terkadang kita banyak yang tidak paham bahasa Arab. Bersyukur, kita bersyukur. Mengaku Islam teh bukti rehna Allah memberi hidayah kepada kita. Jadi kalau ada orang sudah berislam, itu artinya dia sudah dapat hidayah. Jadi jangan pernah berkata begini, kenapa si Fulan? Bukankah dia muslim? Rumahnya dekat Nurul Masyriq. Kenapa dia tidak pernah ke masjid? Tak ada yang menjawab. Orang awam, can menang hidayah. Eta sangeunahna ngomong gitu deh. Sidik manehna teh orang Islam geus pergi haji. Kunaon tara ka dieu? Seumur-umur tara bebarengan jamaah di dieu. Celetuk saurang teh can menang hidayah. Kalau ada orang Islam
dia belum sholat berjamaah dengan kita, itu bukan urusan hidayah, taufik. Taufik itu kemampuan seseorang untuk mengamalkan perintah Allah, itu taufik. Jadi hidayah dulu baru taufik. Ari urang mah taufik ti heula, hidayah di tukang. Jadi nama juga kadang-kadang taufik hidayat. Oh ada? Mohon. Tapi nggak apa-apa, sama sajalah. Ya cair abdi, saya sudah beberapa hari ini rada pilek, batuk sedikit, ceramah padat, jadi rada perak. Setiap kali disuguhan, cai herang terus. Dari Sumedang, Ciamis, ayo cai herang kabeh. Padahal kuring cai jeruknya beki. Nya pokona mantong herang wae, jahe sae, jeruk bagus. Komo kerperak kieu. Nanti bada Isa meluncur insyaallah ke Cipatat. Itulah nasib mubalik. Karena kontrak kerjanya dengan Allah, SK-nya khusus. Dan ini mahal. Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Makanya saya istiqomah. Jangan terkontaminasi oleh keduniaan. Di tengah banyaknya mubalik-mubalik baru, mereka orientasinya mencari keuntungan dunia, popularitas dan seterusnya. Waduh, mengerikan. Bersembunyi di balik manajemen. Kalau ngundang pakai manajemen, pakai uang muka. Sumuhun, lamun terjadi hangus uang muka na. Uang muka teh 2 juta. Uang muka 2 juta. Encan uang tonggong. Mengerikan. Ya salah nungundang soalnya. Kalau saya akhirnya terkena imbas. Jamaah di Jawa Barat, nu ti Tasik, nu ti Garut, ngundang abdi, kitu nanyana. Punten ajengan. Upami ke Ciamis kersa, saya katakan jangan ke Ciamis, ke Cipait ge mangga. Tapi kadang-kadang sok naros, kinten-kinten kedah sabaraha. Saya pura-pura tidak mengerti. Naona nu kedah sabaraha. Ya, maksud nama kami akan menyiapkan budget yang jelas. Saya bilang saya bukan penyanyi dangdut. Saya bukan dalang. Lamun didinya nanya wae, bere nu gede. Alhamdulillah dikitukeun mah teu nanya deui. Ari ka ustad mah tong tunya tanya nu kitu, pamali bisi ngaruksak niat. Jadi yang ngundang teh tidak perlu tanya-tanya nu kitu. Yang paling penting nu ngundang teh jemput jeung ngarti, nah gitu. Nya eta tah ngartina teh bingung tah. Sampai di mana, Bu? Lain kandel 2000-an mah karena Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang keempat, Bapak Ibu, yang ketiga, kita dilarang keras mendoakan orang yang mati di luar Islam. Walaupun yang meninggal dunia itu orang terdekat kita, ibu kita, bapak kita, anak kita. Kalau kita tahu dia bukan muslim, maka orang Islam tekengeng ngadoakeun mayitna. Bagaimana di luar itu? Hadir, melayat, boleh. Memegang mayitnya, boleh. Katanya ada pendapat Ustadz bahwa mayit orang di luar Islam itu najis. Tidak.
Di mata agama, orang-orang yang tidak berislam, najisnya itu bukan tubuhnya, tapi akidahnya, keyakinannya najis di mata Allah. Kalau badannya bersih. Dan kalau kita menyentuh jasad orang yang bukan muslim, boleh. Jangankan disentuh, disun, dicium, menang lamun orang merasa dekat. Jadi ibu kalau mencium suami, jangan nunggu jadi mayit. Kerhirup. Begitupun bapak. Jadi lamun nyium pamajikan teh, entau ngadaguan geus jadi mayit. Kerhirup. Dan itu yang saya lakukan. Saya kalau mau ceramah, nyium heula ka pamajikan. Neng akang beri dakwah heula ke ujung berung. Mangga Kang, cekuk cium. Saya urusan percekukan paling jago itu. Urang mah kadang-kadang nyium pamajikan teh ngadaguan geus jadi mayit, keur hirup. Ibu sok dicium ku salkin teu. Introspeksi diri. Kunaon tara dicium. Disentuh boleh, diangkat, digotong mayitnya boleh. Kalau ada yang kekeh berkata temenang nyekel mayit orang di luar Islam, ya kita hargai saja. Tapi bagi yang berpendapat seperti itu, bayangkan jika dia dihadapkan di sebuah kecelakaan, di jalan tol misalnya, dan orang yang berpendapat tidak boleh menyentuh orang yang mati di luar Islam, apakah dia akan menolong ada orang yang tabrakan lalu meninggal dunia? Piraku manehna kudu nanya ka mayit. Maneh muslim? Kumaha lamun ku mayit dijawab lain? Tidak perlu tanya ka mayit, gotong. Tidak dilarang. Hadirin kaum muslimin, mengantar hingga ke makamnya pun boleh. Tetapi di saat memasuki prosesi pemakaman yang dipimpin oleh pemuka agamanya dengan cara keyakinan agamanya, maka mundur. Kita tidak boleh ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu batasan-batasan berinteraksi antara seorang muslim dengan orang di luar Islam. Pertanyaan berikutnya yang kelima, mengapa orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak boleh didoakan? Jawaban Allah, satu, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena mereka sudah dipastikan tempatnya di akhirat di neraka jahanam. Jadi kalau bapak ibu melihat saudara kita yang tidak bertauhid di waktu hidupnya itu sepertinya baik johirnya, ramah, bager ka urang, sok ngirim dahareun ka urang, itu jangan kemudian kita sebut sebagai amal soleh. Karena di mata Islam, amal soleh itu jika kebaikan dilakukan dilandasi oleh keislaman. Kalau kebaikan tidak dilandasi oleh keislaman, tidak bisa disebut amal soleh. Amalan yang tidak dilandasi oleh keislaman, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Terhapus di mata Allah dunia dan akhirat. Tekenging naon-naon. Nah, ini hebatnya orang Islam tuh. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tak itu. Sedikit apapun amalan kita akan dapat balasan. Sekecil apapun keburukan kita dapat balasan. Itu Islam, konsepnya jelas. Lanjut Pak. Punten, sekedap deui. Bapak Ibu, ikhwatu iman, jawaban kedua dalam Al-Quran, mengapa kita tidak boleh mendoakan mereka? Di ayat 80, kurang lebih, kalau tidak salah benar itu, Allah menegaskan, Istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum,
In tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Surat At-Taubah juga itu. Hai Muhammad, engkau mintakan ampun kepadanya, atau engkau tidak memintakan ampun kepadanya, atau engkau memintakan ampun kepadanya sebanyak 70 kali, sab'ina marrah, bimakna berkali-kali, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan pernah memaafkan dosa mereka. Allahu Akbar. Saya beri kesempatan untuk dibuka dialog dan tanya jawab sambil saya mengkondisikan pita suara saya. Mudah-mudahan cai jeruk keburu datang. Silakan. Sahanu badan naros, silakan. Mohon Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Mohon. Tadi kan Ustadz bilang kita Muslim boleh menengok orang yang bukan Muslim. Mohon. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau yang non Muslim itu meninggal? Iya. Kan sekarang ada di medsos, misalkan di HP grup. Kan suka banyak yang ada yang bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada juga yang bilang turut berduka cita. Sebaiknya kita yang Muslim bagaimana? Bersikap seperti apa? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarang Ibu saha? Ibu Lili. Bu Depi, Pak. Ibu Lili. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Masya Allah. Ini Ibu Tuti, kalau dipanggil ibunya harus jelas Ibu Tuti. Tong sepotong, butut. Begini Ibu Tuti, kalau kita ingin dibimbing oleh tuntunan agama kita di dalam menyikapi ada saudara kita yang tidak seagama meninggal dunia, tidak dilarang ibu berucap inna lillahi, karena dia bukan termasuk doa. Inna lillahi itu adalah istirja, sebuah pernyataan pengakuan dari seorang hamba bahwa apapun di alam dunia ini semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi istirja itu wa ija asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kamu dapat musibah, maka ucapkanlah sesungguhnya kami ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu musibah. Kematian itu hanya salah satu musibah. Ibu keur ngagoreng tahu bahe tah prank musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak keur lalajo Persib, keur rame Persib teh ngadadak lampu parem pret. Inna lillahi gitu. Ibu ticajong inna lillahi. Jadi boleh ibu ucapkan inna lillahi. Tetapi kan tidak semua orang paham. Untuk mengantisipasi konflik dan perdebatan, ibu cukup berkata ikut berduka cita saja. Jadi termasuk upami Ibu Tuti gaduh kerabat tetanggi nusanes muslim maut misalnya ieu. Ibu ngalayat, ibu boleh berkata, saya ikut prihatin dan berduka cita. Titik. Tapi titiknya dalam hati. Titik. Tolong diucapkan. Dan kenapa saya harus tegaskan titik di situ? Bilih kebablasan. Lamun tetitik bisi kebablasan. Saya atas nama warga ikut prihatin dan berduka cita atas wafatnya suami ibu.
Tak ibu tong panjang deui. Pan orang Sunda mah bager pisan. Sok ada kalimat sing sabarnya Bu, sing tawakal. Da manehna teu ngarti tawakal teh naon. Ta bladituna bablas. Mudah-mudahan. Sok. Kalau sudah berkata mudah-mudahan, dipastikan dia akan mendoakan. Begitu Bu Tuti? Mangga. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi Ibu Tuti, sekarang Ibu Tati. Ibu Tati. Mau tanya mengenai makanan yang dikirim dari non-muslim. Iya. Kan kita tidak tahu ya apa yang dimasak sama beliau. Sumuhun. Pamidugi kabumi tekan dikumahakeun gitu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya kan ini sudah menyangkut wilayah berinteraksi dengan saudara kita yang tidak seiman. Nah, di saat dia ngirim makanan, lihat dulu waktunya. Pada saat mengirim makanan terkait dengan prosesi ritual keyakinan atau agamanya, punten, dina Natalan ngirim kue ke ibu, maka ibu harus berani berkata, "Yeuh, lamun arek ngirim kue teh entong dina Natalan. Karena saya dilarang oleh agama saya untuk melibatkan diri dalam urusan ritual ibadah anak. Sekali ngomong, untuk selamanya dia tidak berlaku seperti itu. Tapi lembut kalimatnya Bu, tong bari melotot gitu. Kemudian ada sementara ibu-ibu, lebar Ustadz, mangkaning ye kue bolu ngeunah, tak gitu. Itu tidak menjadi halangan buat kita menjaga akidah. Tetap tidak boleh menerima makanan dari saudara kita yang tidak seagama, yang berkaitan erat dengan ritual ibadahnya, termasuk dodol Imlek. Jadi si engko ngirim dodol Imlek, dina Imlekan, teu meunang. Karena judulnya geus jelas, dodol Imlek, bolu Natal, itu sudah kuat dalilnya. Tetapi kalau ngirim di luar itu boleh, halal. Nah, yang jadi masalah ibu ragu. Aduh, ieu sayur teh aman tidak dari minyak babi dan seterusnya, kan gitu Bu. Nah, kalau ibu ham-ham nya piraku dibahekeun. Tapi ibu hayang. Kalau sudah merasa dekat mah ibu heureuy wae. Ya halal Kang Abdi kitu. Kitu hani. Ya halal Kang Abdi bebas ya dari minyak babi kitu we. Lebih baik kitu. Nanti di saat dia bilang halal tetap ada penyempurnaannya. Di saat ibu badai ngahwab, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika itu ada unsur barang haram, ku Allah ditulungan. Gumbreng murah. Lamun teu grek sahuap ongkek. Ku Allah ditulungan. Jadi jangan lupa basmalah. Kalau basmalah geus 3 kali aman-aman we halal gitu. Beakeun. Lamun leuwih teh kirim ka abdi. Gitu Bu Tati. Nah, Bu Tuti sudah, Bu Tati sudah. So, saha deui? Bu Tita. Oh, Bu Tata. Oh, Masya Allah. Iya. Saya salut sama panitia, cepat dan tanggap, dan perlu dipertahankan dan harus dicatat mau balik nu beki jeruk teh saha bisi ngundang deui.
Silakan Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Masya Allah. Meni raus kieu ya. Mangga. Ieu cejerukna meni sae. Maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak menyimpang dari tema boleh Ustaz? Iya. Baru saat ini kita kan banyak membaca barangkali berita-berita terutama yang kaitan dengan barangkali Menteri Agama lah Pak ya, Menteri Agama kita terus saja. Nah kalau kita membicarakan itu dengan tetangga, dengan saudara, itu termasuk ghibah enggak Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Ukuran sebuah pembicaraan itu tergolong ghibah atau tidak tergantung dari perkara yang sedang dibicarakan. Nah sekarang terkait dengan polemik statement dari seorang menteri yang relatif menyinggung perasaan umat, maka tentu saja ini menjadi sesuatu yang bisa dibolehkan, tetapi jangan ada kebencian di luar batas. Jadi kita hanya melandasi dengan keprihatinan sekaligus mengintrospeksi diri. Karena tidak sepenuhnya apa yang dia sampaikan semuanya salah. Berangkat dari rasa prihatin bahwa di satu daerah itu jam 3 subuh sudah ramai puji-pujian, solawatan, patarik-tarik. Mangkaning di daerah wisata, sebut saja Cianjur. Nah itu seramai itu yang komplain. Nah dalam rangka untuk menertibkan, maka benar. Tapi ada yang salah. Nyaita terlalu vulgar, terbuka. Harusnya ada aturan atau cara yang lebih elegan. Yang tidak semua publik harus mendengar, tetapi pada saatnya nanti maklum dari pihak masing-masing DKM. Jadi di sini pun harus jadi pelajaran. Sound system, toa, pokoknya nungenah we lah. Kajen tarik oge lamun ngeunah mah tidak mengganggu buat orang Islam dan orang di luar Islam. Termasuk muadzin kudu nu ngeunah. Nu bikin lieur teh nu rebek. Geus teu ngeunah tarik. Pengeng. Kan tidak sedikit saudara kita di luar Islam dapat hidayah masuk Islam, tertarik mendengar syahdunya alunan suara azan. Makanya introspeksi di kita, oh berarti kita jawab statement itu, siapkan muadzin nu ngeunah. Jadi DKM harus punya 2 muadzin nu ngeunah. Gitu Pak. Komo subuh mah. Karena subuh semuanya di rumah. Maaf ini, subuh mah kudu budak ngora yang menyentuh kolbu. Di zaman Nabi ada 2 yang paling populer, Umi Maktum dan Bilal. Nah Umi Maktum ini yang syahdu. Nah jadi subuh tuh kudu budak ngora nu ngeunah. Entong ku aki-aki. Aki-aki mah lamun alus kene menang lah. Tapi kalau ada anak muda. Sebab saya pernah ceramah di Kabupaten Pangandaran waktu ulang tahun Kota Pangandaran. Saya diminta oleh panitia untuk mondok. Hotel sudah disiapkan. Saya bilang karena jam 10 pagi saya harus ceramah, saya tidak bisa mondok. Saya harus pulang. Sesampai di perbatasan Ciamis Tasik, suara azan subuh terdengar. Saya dengar sepanjang jalan mencari masjid yang lebih kondusif. Itu yang azan kebanyakan aki-aki. Aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tengena nu tidur teh asa di apa itu? Dipepende. Harusnya anak muda yang enak mendayu, kalau penyanyi mah beruri peso 7 lah. Tidak pakai tenaga tapi mantap. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah ini termasuk gibah, menggunjing, kembali kepada kita. Amun orang beres salat maghrib lalu ngumpul ngadongeng, pokoknya tidak ada kebencian. Begitu saja ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Saya harus siap bergegas untuk menuju tempat yang lain. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita dan kita diberi kesehatan lahir batin, barokah dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli haja wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.